Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rifazuli dengan NIM 2310212040. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas farmakokinetika saya. Ini adalah soalnya. Seorang wanita dengan berat badan 50 kg diberi suntikan obat secara intravena dosis tunggal 5 mg per kgbb, lalu sampel darah diambil secara serial untuk penetapan kadar obat dalam darah dan ditemukan data sebagai berikut. Berikut adalah data waktu serta CP-nya. Baru selanjutnya kita pindah ke Excel. Kita buat dulu tabelnya, waktu serta CP-nya, dibuatkan tabelnya di Excel. Lalu ini adalah soalnya, soal bercabangnya ini ada dari A sampai F. Kita kerjakan dulu yang A. Kita akan menggambar kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu pada kertas milimeter blok dan semi logaritmik. Saya akan membuat terlebih dahulu kurva untuk milimeter bloknya. Pertama, kita blok dulu tabelnya. Kita blok. Oke, kita blok tabelnya, lalu kita ke insert. Terus kita pilih scatter, kita pakai yang smooth line yang ada ini garisnya. Oke, terus ini kita tarik, kita ganti ini judulnya berarti kurva Nah, ini udah kita ganti ya namanya, jadi kurva kadar obat versus waktu dengan milimeter blok. Selanjutnya kita harus cari ini kan, nulis sumbu X sama sumbu Y-nya. Nah, caranya itu ketik ini aksisnya. Habis itu kita cari yang chart ini. Aksis nih, judul aksisnya kita taruh nih. Ini buat yang di bawah. Habis itu kita taruh lagi yang ini. Nah, oke. Kalau ini CP, kita tulis CP. Nah, ini yang namanya sudah diganti ya. Ini tuh jadinya CP mikrogram per mili. Itu tahu dari mana? Itu dari soalnya ya. Ini ada di soalnya. Habis itu untuk T-nya itu dia jam. Oke. Jadi ini adalah kurva kadar obat versus waktu dengan milimeter blok. Nah, selanjutnya kita bakal bikin yang semi logaritmik. Oke. Nah, selanjutnya kalau buat yang semi logaritmik itu sebenarnya dia sama aja kayak si milimeter blok. Kita bikin dulu kurvanya kayak tadi ya, caranya juga. Ini insert, terus scatter, terus pilih yang smooth. Nah, taruh di samping aja kali ya. Kita taruh di samping. Nah, ini judulnya udah diganti ya, jadi kurva kadar obat versus waktu semi yang versi logaritmiknya. Jadi caranya itu nih, si sumbu Y-nya kan mau kita jadiin logaritma gitu. Nah, caranya biasanya tuh ketik
Nah, terus kita cari yang ini axis option, pilih yang nih, kita checklist yang logarithmic scale. Nah, situ kita close. Nah, sekarang ini yang A sudah jadi. Ini yang kurva kadar, ini yang kurva milimeter block, sama ini yang kurva. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang B, yaitu menulis persamaan. Nah, untuk persamaan ini itu kan persamaannya itu in CPT, len CPT sama dengan len CP0 min K kali T. Nah, kita tuh harus tahu dulu nih CP0 nya berapa sama K nya tuh berapa. Nah, caranya nih, rumusnya itu kan kalau yang cari yang len CP0 itu pakai intercept, kalau yang min K itu pakainya slope. Terus kita tuh bikin dulu nih satu kolom kosong di samping tabel tadi, cari si len CP nya dulu dengan, nah caranya itu tinggal sama dengan, terus pakai yang len yang ini. Nah, ini number, tinggal klik ini aja. Itu Nah, sekarang ini kan udah dapet nih len CP semuanya dari atas sampai bawah. Ini kan len CP-nya udah ketemu. Terus sekarang kita akan cari len CP0-nya. Caranya itu pakai intercept. Nih, non S-nya itu kita pakai si ini len CP-nya. Tarik sampai bawah. Kasih koma. Untuk non X-nya kita pakai yang ini, si waktu. Tarik sampai bawah. Tutup kurung. Nah, ketemu len CP-nya. Terus kalau untuk CP0-nya itu kita pakai antilen. Nah, antilennya itu rumusnya pakai yang X nih, EXP number, ketik aja sih len CP0-nya. Nah, tutup. Nah, jadi CP0-nya itu si 8.5736844 ini mikrogram per mili. Nah, selanjutnya kita bakal cari min K-nya, itu dia slope. Caranya sama dengan slope ini sama aja ya, masukin len CP-nya, koma, dan masukin si waktunya. Nah, jadi hasilnya itu K sama dengan 0,170281210 per jam. Maka persamaannya itu menjadi len CPT sama dengan len 2.14862697561 min 0,0,0,1
170,28,2106 kali T. Selanjutnya kita yang C, yang dimana itu hitunglah semua parameter yang diperlukan untuk menerangkan farmakokinetik obat ini. Ini. Jadi kita tuh cari dulu parameternya. Itu ada VD atau volume distribusi dengan rumus dosis per CP0. Nah, di sini itu ada dosisnya itu 250.000 dibagi 8 si CP0-nya itu kan. CP0-nya kan tadi yang udah kita hitung ya. Yang 8,5736. Nah, kalau si 2500-nya ini itu didapatkan dari nih di soalnya kan dosisnya itu kan di 250.000 itu dosisnya. Dia ini kan dosis tunggalnya 5 mg per kgbb dengan berat badan 50 kg. Jadi ya udah kita kali aja 50 dikali 5 itu kan 250 mg. Habis itu bisa kalau saya jadikan mikrogram. Makanya hasilnya itu nih 250 mikrogram. Nah, ini kan habis itu dibagi aja nih dosis sama CP0-nya dan didapatkanlah volume distribusinya 29, sekian liter. Lalu untuk clearance itu dia volume distribusi dikali sama K, yang dimana volume distribusinya kan sudah diketahui yaitu 29, sekian. Untuk K-nya itu dia yang ini, yang tadi sudah dicari juga yang K, 0,170. Nah, dikali dan didapatkanlah hasil ini 4,9653 sekian mililiter per jam. Nah, selanjutnya parameter lainnya itu ada T setengah atau waktu paruh dengan rumus 0,693 per K. Lalu 0,693 per ini K-nya kan tadi udah ketemu yang pakai yang tadi yaitu si 0,172 ini dibagi dan mendapatkan hasilnya yaitu 4,071 sekian jam. Selanjutnya kita bakal mengerjakan yang D. Jika nilai ambang efek obat 1,5 mikrogram mililiter, berapa durasi efek obat? Nah, terus ini adalah rumusnya kan. Maksudnya iya. Jadi itu pertama ln CPT sama dengan ln CP0 min K kali T, yang dimana CPT-nya itu 1,5 yang tadi seperti di soal. Terus ln CP0-nya itu, si CP0-nya kan tadi kita udah ketemu ya, jadi dia kan 8,57. Terus min si min K-nya itu kan juga kita udah tahu yaitu 0,1702 dikali T. Nah, habis itu kita bisa cari di kalkulator gitu ln 1,5 nya itu berapa, dan ini adalah hasil ln-nya, ini juga hasil ln dari 8,57. Nah, setelah itu baru nanti tuh ini tuh kita pindah ruas aja yang si 2,1482 nya ini pindah ke depan, jadinya kan dia minus ya, dikurang. Jadi si 0,4054 ini dikurang sama 2,1482 ini. Habis itu hasilnya itu baru sama dengan kurang si ini, si 0,172 per T kali T-nya itu. Nah, setelah itu baru dihitung, dan karena kita carinya durasi obat, kita cari yang T, kita bagikan hasil, kita bagi, dan hasilnya itu adalah 10,23 jam. Jadi untuk yang D itu hasilnya 10,23 jam.
Selanjutnya itu yang E, soalnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasi 99,2% obat. Nah, caranya ini ada yang E, pertama tuh dia kan misal dieliminasi 99,2%. Nah, jadi kita ini dulu 100% dikurang sama tadi yang disuruh kan, seumpama gitu kan, 99,2% sama dengan hasilnya itu 0,8%. Terus kita carilah si T 99,2% ini. Rumusnya ln 100 ln 100 ini kan yang ini ya, ln 100 ini dikurang ln 0,8 per K. Ln 100 nya itu ini di kalkulator ada, ln 100 nya itu 4, sekian, ln 0,8 nya itu segini. Habis itu untuk K nya yang tadi, K nya seperti yang tadi kita udah cari, yaitu ada 0,1702. Habis itu tinggal di masukin ke rumus dan hasilnya adalah 28,36 jam. Selanjutnya itu ada nomor terakhir yang F. Jika dosis dinaikkan 2 kalinya, nilai parameter apa saja yang berubah dan berapa pula durasi obat sekarang. Nah, buat yang F itu parameter yang berubah itu pasti ada volume distribusi, clearance sama AUC-nya. Terus kalau buat durasi obatnya itu ini kita cari dulu ini persamaannya itu ln CPT sama dengan ln CP0 min K kali T, yang dimana si CP0 nya itu kita cari kan dosisnya dua kali lipat ya, berarti CP0 yang kita temui tadi itu dikali 2, hasilnya tuh segini, 17,1472 mikrogram per mili. Nah, baru deh dimasukin ke dalam persamaan ini, ln 1,5 sama dengan ln 1472 min 0,1, si min itu ini si K nya yang tadi 0,1702 kali T. Untuk ln 1,5 nya sekian ada hasilnya. Terus untuk ln 17,14 sekiannya itu ada juga. Nah, baru udah nanti tuh dimasukin ke dalam persamaannya. Terus nanti si yang ln 1,5 nya ini sama ln 1 yang ln 1 ini yang ln 17 nya itu dia nanti pindah rumus ke depan, jadi dikurang. Setelah mendapatkan hasil pengurangan ini baru dibagi sama si K nya, yang dimana T nya itu ditemukan yaitu 14,3119 jam.